Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau tinggalkan sejenak segala beban pikiran, setiap persoalan yang kita hadapi. Mari kita mau berikan waktu seluas-luasnya untuk Tuhan. Kita mau mengucap syukur dalam ibadah ini. Bagaimana kita boleh menikmati kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita mengucapkan syukur dan terima kasih, sebab Dia sudah menjamin seluruh keberadaan kita, seluruh keperluan dan kebutuhan. Mari saudara, kita menaikkan pujian. Ku ada sebab anugerah. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada
Engkau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Semua ini karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu yang besar memelihara hidup kami, rumah tangga kami, kehidupan kami semua. Kami tahu Engkau yang sudah menyertai kami semua. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, supaya sukacita itu ada dan mengalir di dalam hidup kami. Kalau kami pulang membawa berkat yang besar melalui Engkau ya Bapa. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan tempat ini Tuhan, kuduskan tempat ini supaya benar-benar kami boleh bebas memuji, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Setiap pelayan-Mu kuduskan, layakan mereka Tuhan, karena mereka melayani Tuhan, karena mereka mengasihi Engkau. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Baik pelayanan pujian, pelayanan singer, pelayanan musik, pelayanan kolektan, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur firman-Mu sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami, sehingga iman harap kami melalui kebenaran firman-Mu tetap ditingkatkan ya Bapa. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami akan buka dan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala dan keluarga Pastori yang memberikan kami kesempatan untuk terus belajar melayani Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita? Luar biasa. Semangat jemaat GPD Geria 50 dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh lewati masa-masa yang lalu semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan lewat pujian ini kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian sebab Tuhan Dia baik. Nanti disambung dengan Dia sungguh baik, Dia sangat baik.
kesukaan yang dari sorga itu boleh mengalir dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan lewat puji-pujian. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Allah. Kita tetap berdiri, mungkin bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang lanjut usia, boleh dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah. Kita angkat satu pujian, Kau Bapakku yang baik. Engkau Bapa yang
Sehingga kami pun menerima firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar lagi kami hendak memberikan persembahan Tuhan, berkati persembahan ini Tuhan, kiranya persembahan ini menjadi kekudusan, menjadi untuk kemuliaan, hormat kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini dan awal sampai akhirnya nanti kami ke dalam tangan kuasa. Akhirnya kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat pujian Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Yeah.
kita Yesus Kristus. Shalom saudara. Shalom. Pertama-tama tentunya saya berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari saudara, kita langsung saja membuka di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-20. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-35. Tema pagi hari ini saudara, saya mau beri tema yaitu salah satu kunci kebahagiaan. Ya, temanya salah satu kunci kebahagiaan. Firman Tuhan berkata, saya lihat ada di perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Ayat yang ke-34. Oke. Haleluya. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluanmu, kawan-kawan seperjalananku. Ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pada umumnya sifat manusia itu suka menerima. Saya pribadi ya suka menerima berkat Tuhan ya. Tetapi saudara, salah satu kunci kebahagiaan ya, kalau saudara lihat konteks dalam Matius pasal yang ke-5 itu juga suatu kebahagiaan. Ya, khotbah tentang Yesus. Kalau tidak salah ada 10 kebahagiaan di situ, tetapi saya tidak membicarakan itu. Ya. Paulus yang Tuhan sudah selamatkan. Ya, saudara bisa baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 di sini. Tadinya namanya Saulus yang artinya kecil, karena mungkin badannya juga kecil. Orang yang jahat. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 saudara bisa baca di sini. Tapi ketika Tuhan jamah dia, ya, Tuhan perbaharui dia. Lewat apa? Lewat sinar dari Tuhan. Ya, ketika dia menggebu-gebu melakukan kejahatan kepada orang percaya, kepada orang-orang yang melakukan jalan lurus. Ketika sinar kemuliaan Tuhan akhirnya dia rebah. Saudara bisa baca selanjutnya. Cuma Tuhan suruh. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ketika dia dengar suara itu, dia juga dengar suara, pergilah kamu Ananias. Dan di situ Ananias mau berkata, dan Tuhan Roh Kudus berbicara kepada dia sendiri. Cuma menyampaikan perkataan, Saulus, Tuhan sudah berbicara kepada saya. Saat itu juga matanya terbuka. Ketika dia jatuh saudara dengan kemuliaan Tuhan, dia buta. Dan Tuhan suruh bahwa memperkatakan firman sehingga matanya bisa buka. Sehingga dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ini saudara, Paulus ini begitu mengasihi ketika dia sudah mulai bertobat kepada Tuhan.
Dia sadar bahwa segala sesuatu dalam pelayanan itu semua buat kemuliaan Tuhan. Terlebih dalam pelayanan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, khususnya daerah Asia. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, ya, ayat yang ke-35 jelas dikatakan, ya, dalam segala sesuatu kuberikan contoh kepada kamu, bahwa kamu bekerja demikian. Kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu suatu kebahagiaan, saudara. Karena kita tahu, saudara, kita memberi itu, ya, itu bukan kepada manusia. Amin. Segala sesuatu kita beri kepada Tuhan, apapun juga itu, apalagi dalam pelayanan. Memang nomor 1 Alkitab katakan, Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu memang nomor 1. Dan salah satu kunci kebahagiaan itu kita memberi. Kolose pasal yang ke-23 ayat yang ke-23, coba kita baca. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Jelas Alkitab katakan, apapun juga yang kamu berbuatlah apa? Dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Amin, saudara. Beri kepada Tuhan. Gak ada maaf, gak ada embel-embel saudara memberi. Sudah, apalagi dalam kitab Ulangan, saudara, di situ, oh, bukan karena kita, bukan karena saya, tetapi semata-mata karena Tuhan. Seperti Tuhan, pujian tadi, saudara. Tuhan itu baik, saudara. Ya, Tuhan begitu baik. Dalam peristiwa hari Senin kita tahu bersama, ya, memang sebentar kita saudara bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-20, salah satunya peperangan dari musuh baru. Itu Tuhan izinkan saudara terjadi. Untuk apa? Menggenapi firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya, apapun yang terjadi kita nggak perlu takut, karena kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Nggak perlu takut kalau memang sudah waktu Tuhan. Mari kita. Tidak ada seorang pun yang menghalangi kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita harus beri hidup kita kepada Tuhan. Kita beri kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara, ya, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, Matius pasal yang ke-6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi nengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta apa? Mencurinya. Seterusnya dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga nengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Maksudnya apa firman Tuhan ini? Kita ternyata memang nggak boleh kumpul-kumpul banyak harta di dunia. Ada begitu banyak orang kaya di hari-hari ini,
Karena jelas Alkitab berkata, di mana hatimu berada, di situ aku. Ya. Tapi sebagai orang Kristen, salah satu kedewasaan saudara-saudara memberi kepada Tuhan. Saya beberapa bulan lalu terkejut, saudara. Ini bukan nilainya. Ada satu jemaat yang pelayan Tuhan, diambil kotak persembahan, sampul persembahan untuk Tuhan. Anaknya saudara masih kelas 2 SMA. Saya kaget, dia kan gak punya pekerjaan. Kemudian saudara lihat, saya kira orang tuanya yang mau kasih, dia ambil. Saya kaget, sebagai hamba Tuhan, sekali lagi bukan nilainya saudara. Tetapi ini suatu kedewasaan ini. Walaupun dia mungkin sudah baru umur kelas 2 SMA, umur berapa itu? Kurang lebih 15 tahun. Ya. Dia melakukan firman Tuhan. Kaget saya sudah sebagai hamba Tuhan. Prediksi saya kemungkinan mungkin dia dikasih orang tua berkat dikumpulkan, mungkin 100.000 dia kumpulkan, dia kasih sisihkan 10.000, mungkin 50.000 dia sisihkan, dia kumpulkan. Setelah itu dia kasih buat pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Itu suatu kedewasaan saudara. Karena apa saudara? Kita berkata bahwa kalau kemurkaan Allah datang, harta itu tidak berguna, saudara. Amsal 11 ayat yang keempat. Coba kita baca. Amsal 11 ayat yang keempat, jelas di situ dikatakan. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Tidak berguna, saudara. Peristiwa yang terjadi kemarin lagi pada hari Senin di Kabupaten Cianjur, itu memang sudah kebenaran firman Tuhan. Harta tidak berguna lagi. Bahkan sekolah Alkitab pun ya di Cianjur, saya lihat di YouTube, orang kirim pulsa. Tetapi itu masih Tuhan. Memang kebenaran firman Tuhan sementara digenapi. Dan saudara, beberapa bulan yang lalu saya juga nonton berita. Ya, ini berbicara tentang ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencuri. Dan saya nonton berita waktu itu, saudara. Ada seorang bapak menjual mobil second ya kurang lebih 40 juta. Saudara mungkin lihat berita. Ini Alkitabiah. Ternyata dia simpan, saudara, di satu tempat. Beberapa minggu kemudian uangnya hancur, saudara. Ada yang nonton nggak? Itulah ngengat dan karat. Merusak, ini nggak berguna lagi. Nggak berguna. Mendingan langsung store ke bank dan sebagainya. Taruh yang aman. Itu saya dengar langsung di televisi, di Trans 7 mau tidak salah. Itu sebabnya saudara, mari saudara, jangan kita kumpulkan harta di surga, apa harta di bumi. Karena jelas bahwa ngengat dan karat akan merusak. Wah, kan orang menantikan kuliah anak saya, bla 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 bla. Kita mengajarkan cukupkanlah diri. Itu saudara diberikan hikmat oleh Tuhan. Tapi kalau saudara di hari-hari ini, saya bukan menakut-nakutkan, tidak. Saya baru dengar, ya itu biasa, sudah biasa ya. Jakarta, Bekasi, itu akan gempa bumi yang dahsyat. Saya baru
di berita nasional, dan mereka taruh di apa itu berita nasional. Cuma kita berjaga saja, minta perlindungan Tuhan, ya, minta malaikat Tuhan menjaga kita, ya. Mazmur 34 ayat yang ke-8 jelas dikatakan. Coba kita baca. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu apa? Meluputkan Dia. Saudara berbicara tentang malaikat, saudara harus berkata, Tuhan jaga saya dengan malaikat Tuhan, melindungi saya. Saya beberapa kali, saudara, melihat malaikat bukan secara kasat mata, tapi dalam roh. Pada satu ketika kami dari di puncak dan saya tidur, waduh, senang sekali. Saya memuji dengan malaikat, saudara, alam roh saya. Waduh, senang sekali. Senang sekali. Saudara harus berkata dan berdoa supaya malaikat Tuhan menjaga. Kita semua ini, saudara, ada malaikat Tuhan. Amin, saudara. Ini sudah memberkatakan, saudara. Kita kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Ini merupakan salah satu kunci kebahagiaan di kita oleh Yesus. Ada beberapa contoh dalam Alkitab, saudara bisa baca tentang janda miskin di dalam Lukas pasal yang 21, dan di dalam 1 Raja-Raja 17, di situ dikatakan ayat 7 sampai 16, ya, tentang Elia dan janda Sarfat. Dalam Matius pasal yang Lukas pasal yang ke-21, di situ diceritakan tentang janda yang miskin. Saudara bisa baca di rumah saja. Ketika Tuhan Yesus melihat sendiri, ya, banyak orang-orang kaya memberi, tetapi apa yang terjadi? Janda yang miskin itu dia memberi 2 peser. Saudara bisa baca di dalam Lukas pasal yang ke-21. Dan Tuhan katakan, janda ini lebih banyak memberi daripada orang kaya. Itu kata Alkitab. Jadi saudara, beri. Tidak ada neko-neko, tidak ada alasan, saudara. Kalau saya memiliki keperluan, kebutuhan. Setiap manusia itu banyak keperluan, kebutuhan. Amin. Cuma masalahnya kebahagiaan. Dan saya katakan kembali, saudara, salah satu kedewasaan rohani saudara. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara. Amin. Jangan hitung-hitungan. Kita bernafas saja gratis. Kita bernafas saja. Coba kalau masuk rumah sakit pakai ICU, apa pakai nafas buat oksigen, berapa aja? Tapi kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Amin, saudara. Itu sebabnya, saudara, pada pagi hari ini saya percaya, saudara, salah satu kebahagiaan itu beri. Yang pertama, beri. Mari, saudara, saya kunci dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Kita juga harus memberi dengan penuh sukacita. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hati. Jangan dengan sedih. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi apa? Dengan sukacita. Tidak ada paksaan sebenarnya. Tapi intinya, saudara, memberi itu semua buat pekerjaan Tuhan. Buat unsur, apalagi dalam pelayanan. Bisa sesuai dengan kemampuan saudara, bukan dengan paksaan. Tapi berilah dengan sukacita. Itu merupakan suatu kebahagiaan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri semua. Terima kasih saudara firman-Mu pagi ini. Terima kasih.
mematikan Tuhan segala sesuatu yang bersifat tadi, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Termasuk juga Tuhan kalau kami sulit memberi buat pekerjaan. Ya Roh Kudus, ubah kami, paradigma kami, sehingga kami mau memberi Tuhan, memberi hidup kami, memberi harta kami buat pekerjaan, sehingga kami merupakan suatu nilai yang berharga di mata Engkau, dan kami berbahagia. Semua kebahagiaan itu, biar Engkau meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya berdoa. Saya serahkan kepada Allah. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Allah yang sudah layani oleh Bapak Pendeta Alexander Mungkar. Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan satu pujian, Bila Kurenungkan Kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahannya Bapak Ibu sudah berikan. Silakan. Saya coba kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tamatkan. Kita mau tamatkan ibadah kita. Nanti di akhir pujian kami minta pada pendeta Alexander. Terima kasih Yesus Tuhan.
pertemuan ibadah pagi ini. Bapak, sebelum kami berpisah satu sama yang lain, kami berdoa buat jemaat Tuhan dalam segala pekerjaan mereka sepanjang minggu berjalan. Berkatilah dalam segala usaha mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka yang sekolah, yang kuliah, juga Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Begitu juga sudah dibacakan Tuhan, sepanjang minggu berjalan, anak-anakmu jemaat Tuhan yang sudah berulang tahun, Tuhan berkatilah mereka. Beri kekuatan, beri kesehatan, panjangkan umur mereka Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Lebih daripada itu, mereka setia datang kepada Tuhan. Terima kasih. Begitu juga dalam proses pemulihan kesehatan, Tuhan jamah sehingga Tuhan sembuh dengan sempurna, sehingga bisa kembali beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Berkatilah keluarga Gembala sama dengan keluarga yang diberkati. Persembahan-persembahan jemaat Tuhan sudah berikan buat pekerjaan Tuhan. Tuhan semuanya diberkati Tuhan. Bahkan dalam rencana Natal di bulan Desember juga Tuhan berkati dan mendahului. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sepanjang minggu berjalan Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Jaga kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, pagari kami dengan kuasa-Mu, dengan hadirat Tuhan. Malaikat Tuhan menjaga, berkemah di sekeliling kami orang-orang yang takut. Terima kasih Bapa. Mari kita tadakan tangan kita dan kita akan terima berkat-Nya. Kekasih-kekasihku, pulanglah dan terimalah berkat, anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan daripada Allah Roh Kudus tinggal menyertai mulai pagi hari ini sampai pada hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Wikipedia Ria 50 dan kami. Lewat firman Tuhan, mari apa yang sudah disampaikan, biarlah kiranya firman Tuhan itu bertumbuh, supaya saudara menjadi dewasa di dalam Tuhan. Artinya saudara, apa yang disampaikan firman Tuhan, supaya benar-benar saudara lakukan, ya. Dan saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi di hari-hari mendatang. Karena apa? Kita melakukan firman Tuhan dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.